Bakdo asar ingkang kula hormati langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngucapkan raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat arupi kesehatan lahir batin sehingga kita saged makempal manunggal wonten papan iki kanthi boten wonten halangan setunggal punapa. Waalaikumsalam. Ada tiga nikmat sekaligus yang diberikan oleh Allah ketika kita dinaris saya. Jadi ketika kita dinariskan ada di jalan yang baik. Contohnya pun pengajian itu secara sekaligus ada tiga nikmat menurut beliau. Yang pertama benar, yang ketiga seger, yang kedua seger, yang ketiga kober. Benar, seger, kober. Kadang di antara kita yang benar sih tahu mana benar mana salah, tapi sakit sehingga tidak bisa hadir. Banyak juga yang benar seger, tidak sakit, sehat, cuma betul kok sibuk terus. Maka alhamdulillah assalamualaikum Allah maringi tiga nikmat sekaligus benar, seger, kokoh. Maka satu-satunya ikan wajib kita utamakan sama kita menika bersyukur. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ingkang nomor kali tentu saja paling pahit. Mulai terangkan mulai sing nomor 3 paling pahit ya. Paling pahit itu belajar dari pengalaman. Itu paling pahit. Mengapa belajar dari pengalaman itu paling pahit? Karena kita harus jatuh bangun dulu, ditipu orang dulu baru sadar berarti saya itu harus hati-hati, tidak boleh gampang percaya. Itu pahit. Jadi belajar dari pengalaman itu pahit. Sama itu kata rame-rame bakar-bakaran itu biasanya terus setelah dari sini baru pengalaman, baru sadar. Nanti pimpinannya sadar, oh berarti saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ini sudah sadar, berarti kalau demo itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman itu paling baik. Yang nomor 2, belajar yang berat. Yang berat aku belajar di katus-katus menikah. Harus mikir, harus sabar dengan miringaken kula, harus mengeluarkan energi, tenaga, biaya, iki kan berat. Kadang-kadang itu serius teng mriki gak paham belas iki Ustaz. Ustaznya udah mungkin kok gak paham belas, tapi berat belajar langsung seperti ini tidak gampang, berat. Nah yang paling mudah belajar dengan cara meniru. Nah ini nomor 1. Jadi yang nomor 1 ini paling mudah meniru. Jadi meniru itu tinggal nonton, melihat, oh ini yang harus saya lakukan, oh
Oh seperti itu toh caranya. Dan ini paling ringan. Maka ketika Al-Quran menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Hasan. ini sebenarnya Allah sedang memberi nikmat kita belajar Meniru. di jalan yang paling gampang. Wong tinggal niru mau. Bahkan Rasulullah itu misalnya di sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tinggal niru saja, itu kan gampang. Terus alhamdulillah Rasulullah oleh Allah diposisikan sebagai teladan, maka kita tinggal niru dan sekarang saatnya berterima kasih. Antara lain dengan sholawat serta salam kepada beliau. Kenapa sih kita harus banyak-banyak mendoakan beliau? Toh beliau menikah insya Allah pasti selamat, insya Allah pasti surga. Kalau kita membaca sholawat Jumatul Rasulullah, itu manfaatnya sebenarnya untuk kita. Yang nomor setunggal, manfaat kesadaran. Kita sadar bahwa tanpa beliau kita tidak akan tahu pundi ingkang salah, pundi ingkang benar. Yang nomor dua, manfaat kelimpahan. Jadi dengan kita banyak membaca sholawat, insya Allah limpahan rahmat barokah dari Allah akan sampai ke kita. Mengapa begitu? Logikanya misalnya kita, ini bapak ibu misalnya ada putra, terus ada orang yang wah dulu akhir lupa putra dengan mungkin sukses, mungkin lebih selamat, sehat, umur panjang. Kita akan senang dengan orang ini yang mendoakan baik pada anak kita, anak kita yang sangat kita cintai. Maka mungkin kita jadi dekat dengan orang ini. Kalau orang ini minta apa-apa akan kita bantu, karena orang ini baik pada anak kita, orang yang kita cintai. Nah, logikanya gimana? Kalau kita bersolawat, solawat itu mendoakan Rasulullah, itu ada unsur insya Allah nanti Allah juga jadi cinta kepada kita, jadi dekat dengan kita, sehingga kita dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah dengan lantaran sholawat kita. Maka mari kita perbanyak sholawat. Rasulullah itu Bapak Ibu boten pantes kalau kita tidak cinta pada beliau. Rasulullah itu beban yang ada di hatinya itu hanya kita. Rasulullah itu jarang memikirkan dirinya sendiri. Kalau tentang dirinya beliau rela sengsara, rela susah, rela miskin. Tapi kegelisahan beliau hanya tentang kita, dan ini diakui oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ini kalimatnya indah. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sungguh telah hadir seorang utusan dari kelompok kalian sendiri, diri kalian sendiri. Jadi Rasulullah itu sama seperti kita. Dan beliau ini azizun alaihi ma anittum. Aziz itu besar berat, alaihi atas beliau, maka itu apa yang tentang kalian. Jadi Rasulullah itu sedihnya yang ada di pikirannya itu hanya kita. Wanda cerita enggak. Jadi Rasulullah itu satu ketika beliau diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saat itu beliau sakit. Sekaranglah saatnya, wahai Rasulullah, saat menikah wajib ikut panjenengan berangkat. Nah itu
itu terus Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dijanjikan Allah untukku? Lajeng Jibril menjawab, wahai Rasulullah, semua dosa-dosamu diampuni dan kau pasti akan langsung masuk ke surga. Jawabannya Rasulullah, bukan itu. Para bapak wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya.